permintaan dan penawaran uang. Bu, permintaan dan penawaran kan udah kami bahas, Bu, ketika di kelas 10. Iya, benar. Jauh beda konsepnya, permintaan dan penawaran uang. Oke, kalau kemarin kan cuma barang dan jasa ya, kelas 10 ya. Nah, apa itu definisi permintaan uang ya? Permintaan uang sama dengan kebutuhan masyarakat akan uang. Jadi kalau kamu butuh uang, berarti sudah muncul permintaan uang ya. Jadi kalau masyarakat berarti muncullah permintaan uang. Berarti kalau kita bicara permintaan uang, kita bicara dari sisi orang yang butuh uang. Siapa itu? Masyarakat ya. Gambarnya lagi perlu transfusi dana. Nah, teori-teori permintaan uang ya, ada namanya teori liquidity reference. Mengungkapkan oleh Keynes, dia mengungkapkan bahwa ada 3 motif-motif masyarakat itu butuh uang gitu, atau ada 3 foto-foto yang itu motif transaksi. Motivasinya itu mereka. Jadi kalau kita lihat ini kurvanya, ya ada kurva di sini. Ada kurva di sini ya. Ini pendapatan, ini money ya. Jadi banyaknya uang yang diminta untuk transaksi itu tergantung juga atas pendapatan. Artinya apa? Kalau uangnya banyak, pendapatannya banyak, maka makin banyak transaksinya. Gitu. Semakin banyak pendapatan, maka semakin banyak juga uangnya. Gitu ya. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Jadi orang itu ngumpulin uang atau butuh uang itu untuk berjaga-jaga. Bukan hanya untuk jual beli, bukan hanya untuk transaksi, tapi juga misalnya disimpan kalau kamu misalnya nanti lagi sakit, ya untuk bayar biaya rumah sakitnya. Jadi berjaga-jaga dia. Untuk hal-hal yang tidak terduga. Sama dari kurvanya juga, semakin banyak pendapatannya, maka semakin banyak uang yang diminta atau uang yang bisa digunakan untuk berjaga-jaga. Ya, yang ketiga motif mendapatkan keuntungan. Ya, nama lain motif ini adalah motif spekulasi. Jadi maksudnya adalah ketika misalnya emas gitu ya, emas. Ketika emas lagi naik, ketika emas lagi turun harganya, maka kita akan beli emas nih. Kita berspekulasi, kita untuk berspekulasi akan naik nih harga emas. Harga emas kan liquid ya, sangat kadang naik kadang turun gitu ya. Ini bakal naik harganya ketika harga emas naik, kita jual emas yang kita beli tadi, selisih antara penjualan dengan pembelian itu akan mendapatkan keuntungan. Oke, itu teori-teorinya. Kita lanjut. Nah, teori permintaan uang yang kedua adalah teori kuantitas. Ya, tadi kan teori likuiditas atau kemudahan uang itu cair atau berubah. Liquid itu kan cair, artinya lancar, sangat berubah gitu ya. Kalau ini teori kuantitas artinya banyaknya jumlah uang. Oke. Atau teori klasik yang tadi Keynes ya. Ini teori klasik. Teori klasik ini membahas tentang bagaimana hubungan antara penawaran dan permintaan, menitik beratkan uang dari sudut pandang kuantitas atau banyaknya uang. Bagaimana permintaan uang dengan penawaran uang. Si David Ricardo, ya dari teori ini muncul 2 pandangan teori. Si David Ricardo mengatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang. Oke, ya. Kuat, kemarin udah bahas ya inflasi. Kalau lagi inflasi gimana nilai mata uang? Iya, lemah. Oke. Habis itu di inflasi itu kan jumlah uang yang beredar kan banyak. Berarti kok ketika jumlah uang yang beredar banyak, nilai mata uang rupiah akan melemah. Berarti benar katanya kan, kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, banyak nih yang beredar nih, banyak 2 kali lipat, maka uang akan menurun. Semakin banyak kan uang beredar, semakin menurun nilainya ya.
Oke, jika uang yang beredar 2 kali lipat, maka akan menurun menjadi setengah dari semulanya nilai itu. Sebaliknya, apabila jumlah uang berkurang, ya nggak terlalu banyak nih yang beredar, artinya semakin kuat ya, berkurang setengah, maka nilai uangnya akan naik menjadi 2 kali lipat. Makanya nggak boleh mencetak uang banyak-banyak gitu, akan menyebabkan uang menjadi lemah nilainya itu. Kemampuan uang untuk membeli barang itu menjadi lemah. Hal ini terjadi karena jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, naik nih jumlah uang beredar banyak, ya kan? Otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya. Oke. Menurut si Irving Fisher, ya, perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Sama ya, artinya perubahan nilai uang ataupun harga tergantung dari banyaknya jumlah uang yang beredar. Oke. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Sama kayak tadi ya, menurut David Ricardo juga gitu. Menurunnya nilai mata uang sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Inflasi semalam ya kan, inflasi itu harga naik, tapi jumlah uang yang beredar tuh banyak. Itu tadi juga ini saling berhubungan dia. Ketika jumlah uang yang beredar banyak, maka harga-harga akan naik. Nah, kita lanjut. Yang kedua, penawaran uang. Kalau tadi permintaan uang dari sisi masyarakat yang butuh uang, maka terjadi permintaan uang. Kalau ada penawaran uang, siapa yang membuat uang? Iya, pihak Bank Indonesia. Ya, jadi kalau definisi penawaran uang adalah berapa banyak uang yang beredar, berapa banyak uang yang diciptakan atau yang dibuat, berapa banyak uang yang ada di masyarakat. Nah, itu namanya definisi dari penawaran uang. Berapa banyak uang yang ada di tangan masyarakat itu penawaran uang. Ya, berada dalam perekonomian pada waktu tertentu. Nah, foto-foto yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, kebijakan moneter bank. Nanti ini ada materi khusus ya mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tapi kita singgung. Ya, di fiskal kemarin juga sudah kita singgung bagaimana mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter dan fiskal. Di moneter, ya, kan tadi yang menawarkan uang, yang menciptakan uang itu kan kita bicara dari sisi bank sentral atau BI ya. Oke. Berarti kebijakan, kita melihat bagaimana kebijakan bank sentral, bagaimana kebijakan BI, Bank Indonesia dalam mengatur jumlah uang yang beredar gitu. Ya. Yang pertama, kebijakan pasar terbuka namanya atau politik pasar terbuka itu open apa sih? Kalau kebijakan diskonto, politik diskonto, market ya, open market, pasar terbuka, yaitu dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga. Ketika uang banyak beredar, maka BI akan menarik kembali uang itu dengan cara menjual surat-surat berharga, ya kan? Kan menarik lah, kan kalau jual surat-surat berharga, orang beli suratnya, uang mereka yang ada di masyarakat kan ketarik lagi ke bank. Tapi ketika uang yang ada di masyarakat itu sedikit atau deflasi, maka bank akan membeli surat-surat berharga yang ada di masyarakat. Gantinya apa? Uang, ya kan? Membeli dengan uang. Jadi uang kembali ada di masyarakat. Yang kedua, kebijakan diskonto. Ya, dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga tabungan. Kalau lagi banyak yang beredar uangnya itu, maka akan menaikkan tingkat suku bunga supaya masyarakat mau menabung, tertarik dia uang di masyarakat. Dan sebaliknya, ya kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif atau kredit longgar. Kalau lagi banyak uang yang beredar, maka kredit selektif. Nggak boleh, harus lebih selektif menentukan siapa yang boleh minjam. Kebijakan mencetak uang baru atau menarik uang lama. Ya, oke. Yang kedua, tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, pasti semakin banyak uang yang beredar. Alhamdulillah ya kan. Tapi nggak boleh banyak-banyak kali gitu loh. Yang kedua, tingkat harga.
Ya kalau harga lagi mahal akan menaikkan juga jumlah uang yang beredar. Selera masyarakat juga gitu berhubungan dengan tingkat pendapatan. Misalnya lagi banyak apa namanya kayak kita lagi pengen gini makanan gitu, lagi selera nih, pasti apa namanya penawaran akan uang juga lebih banyak. Nah, meningkatnya produksi barang dan jasa juga akan meningkatkan penawaran uang dan kebijakan anggaran yang dianut. Apakah kebijakan surplus atau anggaran defisit atau anggaran seimbang, akan kita bahas di pertemuan di periode selanjutnya. Lanjut ya, sorry. Nah, teori penawaran uang, ada teori kuantitatif. Menurut David Ricardo, perubahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi harga. Benar ya, yang kayak tadi. Hubungan tersebut dirumuskan dengan ini, M sama dengan KP. K itu money, M itu money, K itu konstanta, P itu price. Artinya apa? Mereka ini seimbang, sejalan. Ketika uang M ini kan money, jumlah uang yang beredar naik, maka harga juga akan naik gitu dia. Sama dengan kan? Hubungannya positif. Yang kedua, teori kuantitas Irving Fisher. MV sama dengan PT yang kita bahas kemarin di inflasi. Oke. Banyaknya jumlah uang yang beredar dikali dengan kecepatan peredaran sama dengan price dikali dengan volume perdagangan. Oke. Yang ketiga, teori persediaan kas Albert Marshall, ya. Teori persediaan kas disebut juga cash balance theory. Menurut Albert Marshall, perubahan dalam penawaran uang, perubahan dalam Bank Indonesia menciptakan uang, menyebarkan uang beredar di masyarakat, atau jumlah uang yang beredar akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatnya. Balance dia, cash balance theory. Ya, jadi ketika penawaran uang naik, maka harga juga akan naik. Sama tingkatnya katanya. Teori ini dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan K kali Y atau PT sama dengan P kali T sama dengan Y, ya. Yield itu Y itu pendapatan, yield. Oke. Ini keterangan. Nih. Banyak sedikitnya penawaran uang atau jumlah uang yang beredar ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral yang jumlahnya tetap dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kurva penawaran uang, ini kurva penawaran uang ya, dia akan terus naik. Oleh karena itu, kurva penawaran uang merupakan kurva inelastis sempurna yang berbentuk vertikal. Nih ke atas dia, vertikal. Oke, ya. Itu untuk teori-teori dari penawaran uang. Jika ada yang perlu diskusikan, masih nggak ngerti, silakan tanyakan di grup, akan kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.